Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan sharing kepada kalian beberapa ide bisnis yang mana ketika dijalankan di pedesaan atau perkampungan yang halamannya luas ini sangat potensial sekali. Ya, contohnya ini tadi saya lagi jalan-jalan di Shopee, ternyata menemukan sebuah produk yang ternyata ini di luar dugaan saya. Produk ini tuh ternyata laris. Produknya apa? Ini kita lihat. Produknya adalah bilah bambu. Jadi cuma sekedar bilah bambu, ternyata di online shop ini, di marketplace itu laris sekali gitu loh. Bisa kita lihat ini penjualannya itu ribuan ya, ada yang 3,6 ribu, ada yang 1,9 ribu. Ini ada di Sukabumi ada yang 5,6 ribu. Jadi cuma sekedar bilah bambu yang mungkin kalau di pedesaan atau di perkampungan ini tuh bisa kita dapatkan secara gratis. Namun ternyata di marketplace ini tuh bernilai gitu loh. Jadi mungkin yang ingin memulai bisnis dengan modal yang kecil ataupun tanpa modal sekalipun, ini bisa dijalankan atau diterapkan. Kita hanya mau bermodalkan bambu yang ya dibentuk sedemikian rupa seperti ini lalu tinggal dijual. Contohnya ini yang di Sukabumi ini harganya cuma 350 ya. Ini ukurannya 50 cm. Nah, ini bisa kita lihat. Ini biasanya digunakan untuk tanaman, untuk pagar tanaman, atau kadangkala itu dibuat untuk alas untuk kandang. Buat kandang kelinci seperti itu biasanya pakai bambu agar supaya kakinya kelinci itu tidak sakit. Ini juga ada yang di Jakarta. Ini macam-macam harganya ya. Kalau yang di Jakarta ini ada yang 30 cm, 40 cm dan sebagainya. Nah, ini coba yang 100 cm. Ini harganya berapa ya nih? Nah, ini 2660 itu yang ukuran 1 meter yang cuma bambu seperti ini aja gitu loh. Jadi ini potensinya sangat besar sekali, cuma hanya bambu tapi nilai jualnya juga tinggi ketika dipasarkan di marketplace. Oke, untuk produk yang kedua, ini tadi saya juga menemukan, nah ini daun kelor. Ini kalau di desa atau di kampung, daun kelor ini tinggal minta saja ke tetangga udah dapet ya. Tapi kalau di marketplace ini tuh lakunya keras banget. Nih, kita lihat ya. Cuma yang dikeringkan ini laku harganya 10.000. Ada yang dikeringkan, ada yang di dalam bentuk bubuk, ada juga yang dalam bentuk kapsul. Tinggal kemasannya saja sih sebenarnya. Ada yang dikemas hanya dengan plastik, ada yang dikemas menggunakan seperti jar seperti ini, ada yang lebih bagus seperti ini. Ya semuanya tergantung kreativitas masing-masing. Tapi pada dasarnya bahan bakunya sama, cuma daun kelor. Nah, kalau halaman kita itu luas, daun kelor itu cuma dibiarin batangnya itu dipotong, dibiarin dia udah keluar akar gitu. Jadi untuk memperbanyak daun kelor itu sangat mudah sekali. Apalagi untuk rantingnya udah habis ditebang itu dia bentar lagi udah muncul ranting-ranting baru. Jadi ya ini sangat gampang sekali sebenarnya kalau di desa yang halamannya luas, ditanamin kelor yang banyak tinggal dijual. Seperti ini ya, penjualannya itu ribuan loh. Ini ada 7,3 ribu, 10 ribu, ini yang modelnya sudah bagus. Ini yang modelnya cuma seperti ini aja, ini udah terjual banyak sekali. Nah, ini bisa kita lihat cuma segini, seperti ini aja ya. Ini udah laku. Nah, ini cuma berat bersih 50 gram. Dijualnya segini. Bayangin deh, ini tuh kalau di desa ini tuh murah sekali. Cuma minta ke tetangga udah dapet lah ini kalau di desa. Jadi ini kalau untuk bisnis yang tanpa modal atau modal kecil, ini tuh bisa banget dijalankan. Cuma modal nyari daun kelor, di packing di plastik ataupun seperti di packing di botol seperti ini. Tinggal pilih mau yang seperti cuma dikeringkan ataupun yang sudah dihaluskan. Nah, caranya gimana bikin untuk yang dikeringkan seperti ini? Caranya cuma gampang sekali, kalian tinggal
cari di Google cara mengeringkan daun kelor. Di sini sudah banyak banget tutorial seperti mengeringkan daun kelor, cara mengolahnya. Ada lagi juga yang dibuat teh celup, itu banyak sekali macamnya, tinggal kalian cari. Intinya bahan bakunya adalah daun kelor. Apalagi ini musimnya pandemi, jadi daun kelor ini sangat-sangat dibutuhkan. Oke, lanjut di produk yang ketiga. Kali ini dari tanaman. Tanaman ini ketika pandemi juga makin diminati karena ya banyak orang yang di rumah jadi otak-atik tanaman. Kenapa kok tanaman ini? Karena tanaman ini itu mudah sekali untuk diperbanyak. Dan di pengiriman pun ini tuh lumayan kuat ketika di pengiriman. Penjualannya bisa kita lihat, ini buktinya sudah terjual ribuan. Ini 7,7 ribu, ada yang 1,5 ribu. Nah, ini tuh caranya cuma seperti ini. Ketika kita ingin memperbanyak, ketikkan aja cara memperbanyak lidah mertua. Ini cuma dicacah, dipotong beberapa senti, ditancapkan. Ini akan sudah keluar akar. Jadi memperbanyaknya itu sangat mudah sekali. Dan dijualnya itu biasanya per satu lidah mertua ini itu per biji. Jadi kalau kalian punya halaman yang luas, lalu kalian perbanyak ini, maka ini udah kelihatan gitu loh. Ini udah menghasilkan uang tanpa perlu sesuatu yang pengorbanan yang sangat besar. Cuma kita ambil, ya kita punya berapa, kita potong-potong, keluar akar yang baru, jadilah tambah banyak. Caranya juga ada di sini. Oke, untuk yang produk selanjutnya, ini tuh dari kategori makanan. Kategori makanan ini kalau di desa pun juga bisa dikatakan tanpa modal sih. Modalnya cuma packing aja, karena ini keripik bayam. Lihat nih, penjualannya cuma sekedar keripik bayam itu ribuan. 1,2 ribu, 1,8 ribu, 1,5 ribu. Ini dari keripik bayam. Bayam itu sangat mudah sekali dibudidayakan karena benihnya itu ketika dia tua itu menghasilkan benihnya yang sangat banyak. Tinggal disebar saja dia sudah tumbuh. Apalagi kalau di pedesaan, di perkampungan yang mana halamannya luas, maka ini sangat mudah sekali untuk dibudidayakan. Tinggal modalnya hanya tepungnya ini saja sama plastik packingnya, itu sudah bisa dijual. Jadi banyak sekali sebenarnya ide yang bisa muncul dari di pedesaan atau di perkampungan. Lanjut lagi yaitu keripik tempe. Kenapa keripik tempe? Karena tempe itu kalau lama-kelamaan juga busuk, nggak enak gitu. Jadi kalau dibikin keripik itu kita bisa menikmati rasa tempe itu dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini bisa kita lihat terjualnya itu juga ribuan ya. Ini 2,5 ribu, 10 ribu, 2,8 ribu. Jadi ini memang peminatnya sangat banyak. Selain buat cemilan, untuk makan pun juga rasanya pasti enak gitu. Nah, kalau di desa, biasanya di perkampungan, di pedesaan yang banyak produksi tempe, maka harga tempenya itu lebih murah. Jadi ketika kita buat keripik tempe dan kita packing dengan lebih bagus, maka kita akan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar sehingga keuntungannya akan lebih banyak. Oke, seperti ini ya. Oke, cukup itu aja dulu 5 produk yang bisa dijalankan di perkampungan, di pedesaan yang mana potensinya sangat besar sekali. Bisa kita lihat di marketplace, peminatnya sangat banyak, dan produk ini lebih mudah ketika diterapkan di pedesaan atau perkampungan yang halamannya luas. Tinggal sebar di depan rumah, di samping rumah, beres. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.